Halo sahabat pejuang CPNS. Baiklah, kembali lagi bersama channel saya Rizky Media. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, agar channel kami semakin berkembang. Oke, baik, pada video kali ini adalah kelanjutan dari video saya sebelumnya. Kalau sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang SKD, kemudian tes SKB-nya, kesemaptaan, dan WPFK atau wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Nah, pada kali ini saya akan berbagi full cerita pengalaman saya ketika mengikuti tes CPNS 2018 dan 2019 yang saya lalui. Oke, yang pertama, pengalaman di kegagalan saya mengikuti tes CPNS 2018. Kebetulan pada tahun 2018 saya juga mengikuti tes CPNS untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada waktu itu saya mengambil formasi SLTA di penjaga tahanan. Nah, pada tahun 2018 kemarin total formasi yang dicari adalah 25, hanya 25 itu 17 laki-laki dan 8 perempuan ya. Jadi total keseluruhan yang masuk di SKB itu 75. Sedangkan pada waktu itu kurang lebih peserta yang mengikuti di Kalimantan Barat itu untuk penjaga tahanan sekitar 8 ribuan peserta yang ikut. Dan formasi yang ada cuma 75 orang yang akan mengikuti SKB. Jumlah yang akan diterima hanya 25 orang. Dan waktu itu kemungkinan untuk lolos itu sangat-sangat sedikit. Nah, di CPNS 2018 saya pribadi merasa usaha saya kurang maksimal, terutama pada saat SKD. Dan cara belajar saya sangat-sangat monoton pada saat itu. Pada CPNS 2018 saya hanya belajar monoton dari buku. Saya baca materi, kemudian saya ngerjain soal, dan saya uji kemampuan saya melalui kunci jawaban yang ada di buku. Dan itu sangat-sangat kurang ataupun kurang maksimal. Nah, skor saya pada waktu itu hanya 315. Sementara itu di posisi kurang lebih 500-an kalau saya tidak salah. 500-an dari total. Sedangkan yang dicari hanya 75. Jadi posisi saya sangat-sangat jauh pada waktu itu karena nilai SKD saya sangat-sangat rendah. Jadi tahapan yang saya ikuti pada tahun 2018 itu pendaftaran online melalui situs SSCN ya. Melalui situs SSCN, pendaftaran online. Seperti biasa mengupload ijazah, kemudian KTP dan lain-lain. Itu berkas-berkas yang diperlukan untuk mengikuti CPNS. Nah, pada tahun 2018 kami juga diwajibkan untuk mengirim lamaran kami secara berkas fisik ke Kanwil ataupun kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Seperti itu. Jadi setelah daftar online, kemudian berkas-berkas yang diperlukan itu diupload, surat pernyataan, ijazah dan lain-lain dikirim melalui pos ke Kanwil. Kebayang dong kalau misalkan peserta berapa ribu dan berkas yang numpuk seberapa banyak. Kemudian setelah itu akan ada pengumuman kelulusan dari upload berkas dan pengiriman berkas tadi, dan ada masa sanggahnya juga seperti biasa. Jadi pendaftaran, kemudian berkasnya dikirim, kemudian akan ada hasil kelulusan dan masa sanggah. Dan untuk fase ini saya lolos. Kemudian selanjutnya adalah verifikasi berkas dan ukur tinggi badan. Jadi kalian bawa lagi pada tahun 2018, bawa lagi berkas, diverifikasi dan diukur tinggi badan. Untuk tahun 2018 masih pria 160 dan wanita 155. Nah, setelah itu kalau misalkan sudah lolos, mengikuti SKD. Jadi beberapa fase itu cukup lumayan banyak ya yang gugur. Jadi usahakan berkas kalian betul-betul persiapkan dengan maksimal. Selain itu kalian pastikan juga tinggi badan kalian mencukupi ya, 160 dan 155.
Tapi untuk tahun 2021 ini ada perbedaan, nanti saya jelaskan di ujung. Kemudian pengalaman saya di SKD. Nah, SKD pada tahun 2018 sangat-sangat, saya akui sangat-sangat tidak siap panitia penyelenggaranya. Karena selain numpuk, jadi waktu itu belum dibagi jam-jamnya, jadi memang betul-betul menumpuk ya. Dari verifikasi berkas tinggi badan udah numpuk dan belum maksimal, jadi seluruh peserta datang dan panitia kewalahan untuk mengantisipasi dari membludaknya. Dan setiap tahun panitia melakukan perbaikan, dan tahun 2019 kemarin udah sangat-sangat baik. Kemudian saya mengikuti tes SKD. Jadi pada saat itu kita diberikan kode soal ya. Diberikan kode soal. Nah, kode soal itu nanti akan diinput di pada saat SKD. Kebetulan, nah pada saat itu setelah mendapatkan kode soal, kalian akan masuk dan panitia akan menjelaskan bagaimana cara mengisi dan cara melalui tes SKD. Panitia akan menjelaskan. Kalau ada yang belum paham, kalian nanti bertanya, tanyakan saja. Dan kalau ada kendala, langsung hubungi panitia, jangan bertanya ke teman sebelah, langsung hubungi. Dan di akhir dari sesi SKD langsung keluar nilai. Pada saat itu saya keluarnya nilai 315 ya. 315 itu sangat-sangat kecil ya, apalagi untuk formasi yang sangat sedikit. Dan pada saat selesai, di luar kan ada papan untuk melihat nilai kalian. Nah, nanti di luar kalian bisa melihat nih teman-teman yang lain berapa sih nilainya, dan kalian bisa membandingkan nilai kalian sendiri. Itu pengalaman di tes CPNS 2018, dan akhirnya saya tidak masuk formasi. Kecewa sih ya, cuman ya sesuai. Saya selalu percaya usaha akan sejalan dengan hasil yang akan kita dapatkan. Itu yang sampai sekarang prinsip yang saya pegang dalam mengikuti atau menjalani suatu pekerjaan atau proses. Di tes CPNS 2019 juga sama, cuman perbedaannya adalah kami tidak perlu mengirim berkas lewat pos pada CPNS 2019. Jadi kegagalan CPNS 2018 tidak mematahkan semangat saya untuk mengikuti tes CPNS 2019. Malah di CPNS 2019 saya menjadi lebih semangat karena saya telah memahami setiap proses yang dilalui di tes sebelumnya. Dan itu memang betul-betul saya manfaatkan dengan maksimal di tes CPNS 2019. Nah, yang pertama adalah upload berkas di situs SSCN. Itu sudah saya sampaikan tadi, dan tidak perlu mengirim berkas ya. Setelah upload berkas, kemudian seperti biasa akan keluar hasil paling tidak sebulan dari pendaftaran. Nah, setelah keluar hasil akan ada masa sanggah. Masa sanggah untuk kalian, misalkan kalian tidak terima dengan keputusan, misalkan setelah ada hasil kalian tidak lolos atau lolos, atau kalau tidak lolos nanti akan ada note atau catatan dari panitia, apa sih kekurangan kalian, dan kalau ada kesalahan dari panitia kalian bisa mengajukan sanggah. Banyak juga kemarin teman-teman yang merasa dirugikan itu dapat ikut tes berikutnya karena memang kesalahan dari kekurangan telitian dari panitia. Itu sangat-sangat lumrah terjadi. Kemudian setelah itu akan ada panggilan untuk verifikasi berkas dan ukur tinggi badan. Jadi kalian bawa surat pendaftaran kemarin, pokoknya berkas-berkas yang kemarin kalian upload juga kalian bawa kembali, ijazah, akta dan lain-lain kalian bawa saja. Takutnya nanti akan ada dipertanyakan ya. Dan ukur tinggi badan sama untuk tes 2018, tinggi badan pria juga 160 dan tinggi badan wanita itu 155, sama ya. Kemudian setelah upload berkas dan ukur tinggi badan juga akan ada masa sanggah. Jadi panitia juga memberikan masa sanggah. Misalkan kalian yang waktu itu tinggi kalian udah cukup, lalu pas hasil tinggi kalian tidak mencukupi, nanti bisa kalian sanggah di masa sanggah itu. Setelah kalian dinyatakan lulus di seleksi itu, maka akan ada tes SKD CPNS seperti yang saya sampaikan. Nah, tes SKD kami tahun 2019 sudah sangat-sangat baik dari sebelumnya karena tidak cukup banyak waktu yang diperlukan untuk mengantri ya. Jadi begitu datang, kemudian kalian langsung ke panitia untuk menyatakan kehadiran kalian. Setelah jam masanya tes kalian sudah sampai, kalian langsung naik, kemudian kalian akan dites apakah kalian memegang buku apa segala macam. Itu
tidak diperkenalkan untuk masuk ya. Jadi masalah catatan, buku, KTP semuanya dimasukkan ke dalam, kecuali KTP ya. Kalau pulpen, kertas, buku harus dimasukkan ke tas kalian. Jadi waktu masuk kalian memang betul-betul steril dari hal-hal itu. Kemudian tes SKD ini kalian masuk seperti biasa, diberikan kode soal dan kalian mengikuti, panitia menjelaskan cara mengisi soal sama, cuman ini lebih tertib ya, lebih tertib dan prosesnya menjadi lebih cepat, itu bedanya. Kemudian setelah kalian dinyatakan lulus SKD, kalau saya kemarin juga ada masa sanggah, jadi misalkan hasil yang keluar pada saat kalian mengikuti tes dengan hasil yang di situ berbeda, kalian bisa memberikan sanggahan. Setelah itu akan ada tes SKB Kesemaptaan. Nah, pada tahun CPNS kami 2019 ini ada sedikit perbedaan karena menjadi lebih lama ya. Jadi SKD kemarin kami lalui itu bulan awal Februari kalau saya tidak salah. Nah, seperti yang kita tahu, pada bulan Maret 2020 pandemi masuk ke Indonesia dan dilakukan waktu itu pembatasan. Jadi untuk tes seleksinya diundur. Jadi pada tahun kami untuk seleksinya sangat-sangat lama karena mengingat pandemi kemarin ya, sangat-sangat menghambat proses tes. Jadi panitia harus menyiapkan protokol kesehatan yang baik, merancang sistem yang baik bagaimana seleksi CPNS ini harus dapat tetap terlaksana, tapi dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Jadi kemarin kami mulai tes itu kalau tidak salah saya Agustus ya. Jadi senggang waktunya cukup lama, dari Februari ke Agustus, kurang lebih 6 bulan waktu tunggu kami untuk tes SKD, tes kesamaptaan ini. Setelah benar-benar siap, nah kami mengikuti tes kesamaptaan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Pada tahun kami belum ada ya tes PCR, tes antigen itu belum ada. Cuma pada saat kami dulu harus memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Nah, tes SKB Kesemaptaan kemarin kami disuruh untuk hadir pada pukul 5.30 ya, setengah 6 itu sudah harus ada. Saya kemarin datangnya itu pukul 5 subuh. Jadi benar-benar habis sholat subuh langsung siap-siap untuk ikut tes seleksi. Nah, untuk tes SKB Kesemaptaan kemarin diberlakukannya protokol kesehatan, jadi memakai masker. Namun pada saat mengikuti tes ya maskernya diturunkan dulu. Nah, setelah mengikuti tes maskernya dipakai lagi. Kalau kami dulu seperti itu, jadi tidak full memakai masker dari awal sampai selesai. Karena memang bahaya ya kalau misalkan kalian mengikuti tes namun sambil menggunakan masker ya, karena ini memang latihan fisik ya, seperti itu. Nah, saya kemarin untuk kesemaptaan sudah saya ceritakan full di kesemaptaan ya. Kalau mau lihat full pengalaman di kesemaptaan nanti cek di video saya sebelumnya. Apa sih fase-fase yang saya lewati pada saat kesemaptaan, seperti itu. Yang jelas siapkan fisik kalian ya kalau untuk kesemaptaan. Setelah kesemaptaan akan ada tes WPFK, wawancara penguatan fisik dan keterampilan. Nah, ini juga udah saya bahas di video saya sebelumnya, cara-cara saya mengikuti tes WPFK. Nah, teman-teman, jadi untuk tes 2019 ini saya benar-benar sudah paham dengan kemampuan diri saya. Kebetulan pada tes ini pada tahun 2019 formasinya banyak ya. Jadi untuk penjaga tahanan itu 60 orang, 54 laki-laki dan 6 perempuan atau wanita. Untuk imigrasi, pemeriksa keimigrasian pemula itu ada 111 pemasi, 100 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Nah, ini memang betul-betul kesempatan emas bagi kami pada tahun 2019 karena pemasinya cukup ramai. Jadi untuk formasi paling banyak waktu itu adalah Kalimantan Barat dan Papua kalau tidak salah saya. Kalimantan Barat 111, Papua kalau nggak salah saya juga sama, hampir sama. Seperti itu. Nah, sementara untuk seluruh Indonesia itu cuma 600 lebih formasi. Jadi memang betul-betul maksimalnya di Kalimantan Barat, karena Kalimantan Barat dan Papua itu kan berbatasan langsung ya dengan Malaysia, dan Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, seperti itu. Nah, saya betul-betul paham dengan potensi saya, jadi
saya tahu betul bahwa saya harus maksimal di SKD dan wawancara. SKD 40% dan wawancara waktu itu adalah 40% dari total 60%. Seperti itu. Dan saya tahu kelemahan saya di kesamaptaan. Selain saya sambil bekerja, saya juga memang bukan olahragawan yang memang betul-betul fisiknya bagus ya. Karena memang tes kesamaptaan itu poinnya cukup besar. Pada waktu tes SKD CPNS 2019, poin saya itu 350, itu cukup baik ya. Dari total pelamar sekitar 9 ribuan kalau tidak salah saya. Posisi saya itu di urutan 32. Dan yang akan diambil adalah 300 besar. Itu sangat-sangat membantu saya pada saat tes kemarin. Kemudian tes kesamaptaan ini kan memang saya lemah ya, tapi tetap saya maksimalkan dan memang betul. Jadi pada saat tes kesamaptaan nilai saya sangat-sangat turun. Untuk perhitungan akhir, usahakan kalian juga punya hitungan tersendiri ya. Kalian kan tahu nih nilai kalian berapa, prosesi kalian berapa, dan setiap tes yang kalian ikuti panitia akan mengupload secara berurut nilai kalian. Nah pada saat itu kan saya dalam hitungan kami tes SKD saya nomor urutan 32. Nah untuk kesamaptaan itu tidak ada urutan dari panitia karena itu kan satu kesatuan dengan WPFK di SKB. Nah untuk kesamaptaan setelah dihitungan kami, posisi saya sangat-sangat turun 136 kalau saya tidak salah. Dan yang akan diambil 100. Itu sangat-sangat drop saya di situ. Saya sempat kehilangan semangat karena saya udah keluar dari 100 nih. 100 orang yang akan diambil. Dari 32 turun ke 136. Cuman semangat saya belum padam setelah kesamaptaan. Jadi begitu WPFK, saya mempersiapkan diri saya dengan maksimal. Untuk tipsnya bisa dicek di video juga sebelumnya. Untuk WPFK ini nilai saya betul-betul mendongkrak posisi saya. Jadi nilai saya 94,5 untuk WPFK, dan dari itulah langsung naik masuk ke 100 besar. Jadi teman-teman, sangat-sangat mendebarkan untuk posisi saya di CPNS 2019. Mengapa? Karena setelah hasil pengumuman penghitungan akhir, kalian tahu posisi saya berapa? Dari 100 saya adalah nomor 100. Setelah hasil keluar, saya tidak betul-betul tenang. Karena apa? Masih ada masa sanggah. Bayangkan dong kalau ada kesalahan dari panitia dalam menginput nilai dan saya harus keluar dari 100 besar. Dan alhamdulillahnya hasil panitia itu benar dan saya masuk di 100 besar formasi yang dicari. Jadi apa yang harus kalian ketahui dari cerita ini? Kenali potensi kalian, maksimalkan potensi yang kalian merasa lebih dari yang lain. Seperti itu. Tapi jangan sampai kekurangan tidak kalian maksimalkan, itu juga perlu. Setelah perhitungan akhir, hasil telah keluar, masa tanggah telah selesai, kemudian upload berkas. Nah ini masa-masa yang udah cukup tenang, kalian menjalani juga udah dengan senang, seperti itu. Dan selanjutnya dipanggil, kalau kami di kemarin untuk TMT-nya itu bulan Desember ya, tahun 2020. Kemudian mulai masuk di keluar SPMT itu untuk per Januari 2021. Cukup panjang perjalanan saya cerita di 2019 ini dan penuh dengan perjuangan. Semoga kalian di CPNS 2021 ini kebetulan cukup berbeda ya, karena pada tahun ini selain SKD-nya nilainya jumlah soal meningkat, otomatis nilainya juga meningkat untuk ambang batas di TKP ya. Kemudian perbedaan juga di SKB-nya, di pengamatan fisiknya juga kalian akan dihitung, postur kalian, badan kalian juga akan dinilai nantinya. Saya doakan kalian ikut dan lolos seleksi CPNS seperti kami dan bergabung bersama di keluarga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Seperti itu, semoga rezeki kalian di tahun ini, dan kalaupun tidak tetap semangat, mungkin di tahun berikutnya, di tahun depan. Seperti itu. Tetap semangat, jangan lupa berdoa, usaha, ikhtiar, maksimalkan, kemudian kenali potensi diri kalian, yakin
kalian bisa lolos. Mungkin itu sedikit pengalaman dari saya mengikuti tes CPNS 2018 dan 2019. Semoga dapat memberikan gambaran kalian pejuang CPNS yang akan mengikuti tes CPNS 2021 dan CPNS berikutnya. Sekian video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sesungguhnya kesalahan milik saya sendiri, kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala semata. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.